sudah direkam, silakan dilanjutkan Pak Ihsan dan Bu Fitri. Ya, terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Bagaimana Bu, ini sudah sinyalnya sudah lancar atau gimana? Masih mati lampu? Masih mati lampu, Pak. Alhamdulillah sinyalnya masih mudah-mudahan hidup lampu, baterainya mencukupi. Baik, kita mulai saja Pak Ihsan. Ya. Pada sesi kali ini Pak Ihsan sebagai chef dan ini sebagai cuci. Baik, langsung aja mungkin Bapak Ihsan. Assalamualaikum, selamat sore Bapak Ihsan. Ya, selamat sore Ibu Yeni. Oke, saya mau minta waktu Bapak Ihsan sebentar nih untuk berbincang-bincang. Bisa Pak Ihsan? Ya, siap Bu Yeni. Kira-kira ada apa ya sore-sore ini Ibu Yeni membicarakan sesuatu hal yang penting sepertinya. Ya, silakan Bu Yeni. Iya Pak, ada sesuatu hal yang sangat penting yang perlu saya bincangkan dengan Bapak Ihsan atau sering pada sore hari ini, yaitu tentang permasalahan pembelajaran anak kelas 5 Pak. Ya, kira-kira permasalahannya apa itu Bu Yeni? Begini Pak Ihsan, dari 15 siswa kelas 5 pada tahun ini, hampir separuh Pak, anak kita belum lancar membaca. Artinya anak itu masih terbata-bata. Padahal saya sudah berusaha untuk memberikan pelayanan pembelajaran kepada anak tersebut. Tetapi masih saja siswa itu belum lancar membaca. Dan sudah diberi waktu rutin membaca setiap pagi 10 menit, tapi malah mereka masih belum dan juga sudah merasa bosan, Pak. Jadi saya agak merasa bingung jadinya, Pak. Oh, begitu ya. Kira-kira Bu Yeni, apa yang membuat anak itu kok belum bisa lancar membaca itu kira-kira Bu Yeni bisa identifikasi enggak? Karena anak Bu Yeni kan sudah kelas 5 ini. Apa iya, Pak. Yang menyebabkan dia itu belum bisa membaca dengan lancar itu? Menurut Bu Yeni, kira-kira kenapa itu bisa terjadi? Kalau saya lihat, Pak, anak kelas 5 itu membaca masih terbata-bata. Ini kayaknya ada salah satu korban dari corona, Pak. Ketika mereka di kelas 1, 2, dan 3 atau masih kelas rendah, itu pada saatnya sedang harus membaca lancar. Jadi mereka sementara belajar di rumah. Jadi inilah hasilnya, Pak. Dan di kelas 5, waktu khusus untuk membaca sudah berkurang. Mereka pun malas membaca. Dan malah kalau disuruh mereka merasa bosan, Pak. Jadi di sini anak ini apa yang mereka baca itu tidak nyambung begitu, Pak. Jadi saya bingung gitu, Pak. Gimana solusinya ini, Pak? Baik, Ibu Yeni, biasanya ketika proses belajar atau belajar mengajar itu Ibu Yeni menggunakan metode atau media apa yang sudah digunakan itu? Kalau media, Pak, saya sudah menggunakan kalau untuk bacaan, mungkin bacaan-bacaan yang ada di buku dan atau di modul ajar, Pak. Oh, gitu. Metode lain yang selain dari yang disebutkan tadi ada enggak digunakan Bu Yeni? Kalau metode lain untuk membaca mungkin ini hanya menggunakan cara membaca bergantian, Pak. Kemudian anak disuruh yang lainnya menyimak, yang anak membaca disuruh baca. Jadi dia mulai bingung juga ini, Pak. Harusnya mereka ini membaca lebih difokuskan lagi waktunya. Tetapi kalau udah di kelas 5, kita sudah membacanya itu sudah mulai berkurang kayak gitu, Pak. Jadi kalau saya simpulkan Bu ini ya,
anak kelas 5 itu hampir setengahnya itu belum bisa membaca lancar dan dengan pemahaman ya Bu Yeni. Iya, Pak. Jadi menurut Bu Yeni kira-kira cara lain untuk mengatasi atau untuk mengejar kemampuan atau kompetensi anak ini bisa membaca dengan lancar itu agar anak itu lebih menarik membaca, apa kira-kira yang mungkin bisa dilakukan dan apa yang terpikir oleh Bu Yeni metode yang cocok untuk anak Ibu Yeni tersebut sehingga anak Ibu Yeni itu bisa membaca dengan lancar dengan pemahaman gitu. Kira-kira apa yang yang bisa yang terpikir, metode apa yang kira-kira yang mungkin bisa membantu mereka itu apa kira Bu Yeni? Kalau cara lain, mungkin saya bisa menggunakan metode yang lebih menarik. Mungkin saya harus mengganti cara atau model lain agar anak lebih tertarik untuk membaca. Ya Bu Yeni, masih bisa dilanjutkan pembicaraannya atau ada gangguan barangkali? Ibu Yeni bisa dengar suara saya Bu Yeni? Halo? Ya Bu Yeni? Iya, iya, iya Pak. Masih Pak. pakai laptop juga nih Bu Yeni? Iya masih pakai laptop Pak, cuman baterainya Masih ada baterainya? masih ada sedikit lagi Pak. Mungkin dari cara lain mungkin yang saya bisa menggunakan metode yang lebih menarik mungkin Pak. Ya. Untuk membaca ini mungkin saya menggunakan slide atau membaca buku cerita yang bergambar mungkin, atau sesekali mereka bersama di perpustakaan, dan mungkin juga membaca buku-buku yang dengan teknik mendongeng. Ya. Dan bisa juga mungkin diadakan lomba membaca pemahaman di kelas itu mungkin Pak. Mungkin itu yang bisa terbayang pada kali ini Pak. Ya, sangat keren itu Bu Yeni ya. Saya rasa itu merupakan alternatif yang Ibu Yeni bisa temukan sendiri dalam mengatasi permasalahan tersebut ya. Selanjutnya barangkali yang perlu ditekankan itu adalah sosialisasi dengan siswa itu atau teknik-teknik itu mungkin lebih dipelajari lagi barangkali ya Bu Yeni ya. Kemudian membaca pembelajaran yang menarik ini bisa supaya anak lebih fokus lagi dalam belajar di kelas 5 ini seperti yang Bu Yeni sampaikan tadi menggunakan berbagai metode atau media yang lebih bervariasi itu tadi ya Bu Yeni ya. Iya Pak. Ya. Kira-kira masih ada lagi kira-kira yang lain Bu Yeni? Mungkin bisa juga membaca menggunakan cerita dengan teknik mendongeng Pak. Oh begitu ya, dengan teknik mendongeng. Sudah pernah dicobakan teknik itu Bu Yeni? Sudah pernah dicobakan? Nah, yang teknik mendongeng belum pernah dicobakan ini Pak. Ini baru terpikir rupanya bisa enggak ini kita jadikan untuk pemahaman membaca anak begitu Pak. Iya, iya. Kira-kira teknik mendongeng itu seperti apa ya yang bisa dilakukan itu Bu Yeni? Seperti apa kira-kira? Mungkin mendongeng itu bisa ditampilkan gambar terlebih dahulu, kemudian kita tutup bacaannya, kita mungkin sama anak bisa tebak-tebakan dulu Pak. Siapa tahu ini gambar apa. Jadi memancing anak
supaya bisa mau untuk membaca. Jadi untuk niatnya membaca terlebih dulu, Pak. Ya. Jadi artinya itu anaknya itu dibuat memprediksi lah ya, memprediksi artinya ya Bu Eni ya. Iya, Pak. Dia lebih memprediksi dulu apa kira-kira yang akan disampaikan oleh Ibu supaya melatih fokus anak ini memperhatikan materi itu. Ya sangat bagus saya kira kalau itu dipraktekkan Ibu Eni. Baik, untuk selanjutnya ada orang yang bisa membantu Bu Yeni dalam melaksanakan pembelajaran ini barangkali? Ada, Pak. Ya. Mungkin kalau di sekolah itu dibantu oleh rekan guru atau guru bidang studi yang lain, Pak. Oke, Bu Yeni. Saya rasa ini Bu Yeni bisa menjalankan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya nih. Kalau seperti itu. Insya Allah, Pak. Saya coba di kelas nanti, Pak. Nah, baik Bu Yeni, kira-kira gimana nih perasaan Bu Yeni sekarang dengan adanya kegiatan coaching supervisi akademik sekarang ini, bagaimana perasaan Bu Yeni? Apa yang dirasakan itu? Setelah melakukan coaching, Pak, alhamdulillah saya merasa lega sekali, Pak, sebab permasalahan yang saya rasakan sudah tampak jalan keluarnya. Semoga semuanya bisa teratasi dengan baik. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, semoga bisa berjalan sesuai rencananya ya Bu Yeni ya. Maka alhamdulillah mudah-mudahan Pak. Makasih Pak Ihsan. Ya sama-sama Bu Yeni. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut Baik. untuk sesi kedua. Mungkin setelah ini kita akan berganti peran ya Bu Yeni ya. Oke. Oke. Jadi sekarang saya sebagai coach ya. Iya Pak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam Pak Ihsan. Baik, apa Ibu Yeni ada kesibukan hari ini? Ada apa ya Pak? Kayaknya Bapak Ihsan membawa wajah yang kurang begitu bergembira kayaknya. Jadi ya, saya kebetulan ada masalah yang perlu yang jadi beban pikiran bagi saya. Jadi saya mencoba untuk berdiskusi dengan Ibu Yeni tentang pembelajaran di kelas saya Bu Yeni. Mudah-mudahan Bu Yeni, harapan Bu Yeni bisa ada waktu hari ini gitu. Saat ini Pak? Saat ini kah? Ya, kalau Bu Yeni bisa hari ini, bisa kita jadwalkan. Tapi kalau tidak, mungkin kita jadwalkan untuk beberapa hari. Kapan Bu Yeni bisa berdiskusi dengan saya itu. Oke Pak, saat ini bisa aja Pak. Silakan bisa, duduk ya. Pak Ihsan. Oke, silakan duduk. Oke, terima kasih Bu Yeni ya. Oke, sama-sama Pak Ihsan. Baik, mungkin saya langsung saja tentang permasalahan yang ingin saya bahas di kelas 4 ya Bu Yeni. Oh iya, ada apa Pak dengan Bapak siswa Bapak kelas 4? Begini Bu Yeni, siswa saya ini kan ada 23 orang ini. Oh banyak kali ya Pak ya. Tahun ini ada 23 orang, jadi saya amati agak terdapat kesenjangan kemampuan siswa di kelas 4 ini. Kesenjangan antara anak yang kemampuan tinggi dengan rendah itu terlalu jauh, saudara. Saya merasakan itu kan. Kalau saya kalkulasikan ada sekitar 5 orang yang dapat mengerjakan tugas dengan cepat, 10 orang melaksanakan dengan sedang, dan 8 orang selalu lambat mengerjakan tugas yang saya berikan. Jadi saya agak kesulitan dalam menyampaikan materi dan memberikan tugas di kelas. Jadi saya mohon saran dan arahan Bu Yeni, kira-kira apa yang mungkin bisa saya lakukan untuk mengatasi kesenjangan hasil dari belajar ini. Kalau saya ilustrasikan, umpamanya yang anak yang kategori cepat belajar ini dapat nilai 9 atau 9,5, yang lambat ini terlalu rendah nilai, mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4. Jadi agak terlalu jauh rentangnya, kesenjangannya ini. Jadi ketika pembelajaran ini saya agak kesulitan dalam menyajikan materi, dan
menyampaikan pemahaman tentang pelajaran yang saya sampaikan. Itu rata-rata pada semua pelajaran terjadi seperti itu, Ibu ini. Oh, begitu ya, Pak. Ya. Lalu sejauh ini apa saja yang Bapak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Yang sudah saya lakukan, Bu, ini untuk anak yang cepat menerima pelajaran ini, mengerjakan tugas dengan cepat ini, tentu mereka sudah selesai mengerjakan tugas dengan waktu yang relatif cepat. Tentu saya kasih tambahan, Bu, ini. Saya kasih tambahan berupa masalah-masalah ataupun materi pelajaran ataupun berupa soal-soal yang saya berikan. Kemudian untuk anak yang kurang ini yang menjadi masalah bagi saya. Saya agak bingung apa yang harus saya lakukan karena bahkan anak yang sudah mengerjakan tugas dengan cepat ini dia lebih cepat lagi mengerjakan tugas yang kedua, sedangkan anak yang pertama ini belum selesai-selesai gitu. Nah, ini persoalannya. Jadi untuk anak yang cepat belajar ini saya beri tugas tambahan. Kemudian untuk anak yang lambat ini saya mencoba mengamati satu persatu di mana kesulitan-kesulitan yang dia alami itu kan. Jadi saya sampaikan permasalahannya, jadi terpaksa saya harus berkeliling ke setiap bangku anak itu melihat seperti apa tugas yang mereka kerjakan, di mana permasalahan yang ditemukannya atau yang sedang dialami oleh siswa yang lambat ini. Ya, itu yang bisa saya lakukan untuk sementara ini, Ibu Yeni. Wow, sudah luar biasa itu Pak Ihsan. Kalau Pak Ihsan sudah mengamati anak, sudah ini udah luar biasa usaha Pak Ihsan. Jadi kalau Pak Ihsan pada kali ini ngajarnya pakai media atau metode yang bagaimana itu Pak? Ya Bu, ini media yang saya gunakan itu saya sering menggunakan media slide PPT ya. Jadi materi-materi yang terkait dengan capaian pembelajaran itu saya rangkum, kemudian saya coba mencari materinya dari sumber-sumber yang relevan. Tapi memang materi ini saya dapatkan banyaknya dari internet ya, karena buku panduan yang digunakan atau buku siswa itu ya ada sebagian yang tidak sesuai dengan CP-nya itu yang terbaru itu. Jadi buku-buku yang dikeluarkan kementerian itu sebagian banyak yang sedang direvisi itu Bu Yeni. Jadi saya mencoba mencari sumber-sumber lain di internet untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siswa itu. Memang ketika pembelajaran itu saya rasakan ya, kalau saya sedang menghadapi anak-anak yang aktif atau anak-anak yang cepat belajar itu, jadi yang lain itu kadang-kadang terabaikan jadinya. Karena kecepatan dan kemampuan mereka itu agak terlalu jauh gitu kan. Nah, itu kira-kira yang saya rasakan itu. Jadi terpaksa saya harus mengerjakan pekerjaan ekstra, yaitu memberikan tambahan kepada yang lebih cepat belajar, kemudian mencoba menganalisa dan memperhatikan satu persatu masing-masing anak yang lambat belajar itu di bangkunya masing-masing. Nah, kemudian masing-masing anak itu yang lambat belajar itu tentu permasalahan mereka juga tidak sama di sana, gitu kan? Nah, mereka juga tidak sama permasalahannya. Ya, terkait juga dengan permasalahan literasi dalam memahami bacaan, terkait juga dengan numerasinya, terkait juga dengan motivasi belajarnya. Jadi itu yang saya rasakan Bu Eni. Tapi yang saya lakukan baru menggunakan media slide, kemudian menambah dengan buku-buku yang ada ya, buku-buku yang ada di sekolah. Kemudian materi-materi itu memang saya sampaikan banyaknya melalui slide PPT itu. Itu kira-kira Bu Yeni. Wow, udah mantap itu Pak Ihsan dan sudah menarik sekali. Media Pak Ihsan sudah menggunakan slide, media yang ada di internet. Saya kira itu udah menarik bagi siswa-siswanya Pak. Jadi
kira-kira dalam pembelajaran di kelas 4 ini bagaimana cara Bapak membantu anak yang lamban? Jadi tadi sudah dijelaskan anak yang lamban diberi tugas tambahan itu udah luar biasa. Jadi Bapak Ihsan kayaknya sudah bisa mencari solusi dari permasalahan yang dihadapinya sini. Udah luar biasa, udah keren itu Pak Ihsan. Ya, terima kasih Bu. Mungkin itu baru yang bisa saya lakukan. Mohon rekomendasinya nanti kalau ada acara-acara yang lebih relevan ya Bu ya. Oke, saya rasa metode yang Bapak Ihsan gunakan sudah menarik sekali. Kemudian Pak, dari media yang sudah Bapak lakukan itu sudah bagus menurut saya. Kemudian apakah metode media ini sudah ada hasilnya Pak? Begini Bu ini. Kadang-kadang ketika saya menampilkan slide itu karena permasalahan itu ditemukan di hari itu juga, jadi saya harus merenovasi slide itu kembali gitu. Contoh, kan di slide itu kan kita sudah buat sejumlah pertanyaan dan gambar gitu. Ternyata pertanyaan ini mungkin terlalu panjang, jadi saya harus mengedit kembali pertanyaannya supaya lebih mudah dipahami oleh siswa. Jadi penggunaan kalimat efektif di pertanyaan itu memang sangat perlu diperhatikan. Itu temuan yang bisa saya kemukakan Bu ini. Jadi kalau terlalu panjang pertanyaan yang kita berikan itu memang agak kesulitan anak-anak yang lambat itu. Ya, kemudian tingkat kesulitan itu atau apa namanya nih level kognitif itu memang agak diturunkan. Jadi tidak terlalu banyak. Mungkin kalau seperti kita membuat pertanyaan, jelaskanlah 5 proses langkah-langkah membuat sayur mie instan misalnya kan, atau membuat nasi goreng misalnya kan. Jadi kita hanya mencari kan apa bahan-bahan misalkan. Jadi kita apa bahan-bahan untuk membuat nasi goreng gitu. Jadi itu untuk lebih memudahkannya kita batasi levelnya itu agak kita turunkan. Jadi kita tidak minta 5, mungkin kita minta 2 saja gitu kan. Kemudian banyak menyebutkan nama benda, mungkin menjelaskan gitu kan. Jadi level analisisnya dan prosedur yang berurutan itu tingkat level 3 dan 4 itu kita turunkan menjadi level 1 dan 2. Itu barangkali yang saya coba melakukannya untuk siswa yang agak lamban itu Ibu ini. Oke, Pak Ihsan udah keren, luar biasa. Jadi Pak Ihsan ini sudah bisa menyelesaikan masalah yang muncul dalam pembelajaran sehari-hari. Dan hal itu perlu dicoba atau dipraktekkan. Kemudian apa komitmen Pak Ihsan selanjutnya? Ya baik Bu ini. Untuk komitmen selanjutnya saya mungkin harus menggali lagi ya. Menggali lagi keinginan atau aspirasi dari anak-anak yang belajar lamban ini, kira-kira mereka ini belajarnya inginnya seperti apa gitu kan. Jadi supaya lebih menarik, dia belajarnya ini materi kita ada seperti ini, mungkin tentang perubahan wujud benda. Kalau di pelajaran IPAS itu ada perubahan wujud benda. Jadi benda-benda itu bisa berubah wujudnya. Kira-kira untuk lebih kamu mudah memahaminya itu model belajar kita seperti apa. Mungkin saya harus banyak mengeksplorasi lagi keinginan-keinginan siswa, bagaimana cara belajarnya untuk khusus anak yang lamban ini. Itu barangkali yang mungkin terpikir oleh saya Bu ini. Oke, lalu siapa yang membantu Bapak nih untuk melaksanakan pembelajaran ini? Dalam bantu saya dalam pembelajaran, kalau untuk merefleksinya juga untuk mengevaluasinya, saya kadang-kadang memerlukan rekan-rekan yang ada di sekolah saya untuk melihat bagaimana pembelajaran yang saya lakukan. Jadi saya minta juga komentar mereka, apakah sudah pas rasanya ini pembelajaran seperti ini, atau masukan-masukan dari rekan itu saya minta juga. Biasanya itu saya minta dari rekan-rekan yang kebetulan sedang kosong di hari itu ya kan. Sekaligus mengambil dokumennya. Di samping mengambil dokumen, kita minta juga syaratnya tentang pembelajaran yang sedang dilakukan. Itu yang sudah kita cobakan Ibu Yeni.
Oke, baik Pak Ihsan, udah keren, udah luar biasa. Saya yakin nih Pak Ihsan bisa menjalani dengan baik. Ya, terima kasih Bu Yeni. Oke. Mungkin kedepannya bisa saya ingin lebih eksplorasi lagi apa masing-masing anak itu apa model-model cara belajarnya dan kita coba formulasikan dalam bentuk yang lebih kreatif itu. Itu kira-kira yang terpikir oleh saya Bu Yeni. Oke, luar biasa. Gimana perasaan Pak Ihsan nih setelah kita mengadakan coaching ini? Sangat senang Bu Yeni, saya merasa ada semacam arahan, ada semacam sesuatu hal yang terpikir hal yang baru bagi saya. Jadi mungkin hal ini bisa membantu saya nanti dalam mengatasi masalah-masalah pembelajaran saya di kelas 4 khususnya. Ya, terima kasih Bu Yeni. Alhamdulillah, semoga semuanya bisa berjalan sesuai dengan alurnya Bapak Ihsan. Bapak Ihsan orang yang hebat, yang bersemangat. Semangat selalu Pak Ihsan. Ya, terima kasih Bu Yeni. Oke, sama-sama Pak Ihsan. Mungkin itu saja pembicaraan kita pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu? Sudah berganti peran ya? Ya, Sudah, Bu. Bu. Sudah selesai, Bu. Berarti saya hentikan rekamannya ya. Oke, Bu.